Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala talabal ilmin nafi'i min ahammi umuriddin wa amarna bi talabihi madal hayati wa fi kulli waqtin wa hinin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa huwal qail may yuridillah bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adik-adikku sekalian dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pertama kita bersyukur ada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat sempat, nikmat sehat, sampai nikmat yang paling utama bagi kita adalah kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam. Karena dengan nikmat ini kita jadikan sebagai modal untuk kita kelak kembali ke kampung halaman kita, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Islam itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam sebuah potongan ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal mati kecuali dalam kondisi Islam. Makanya Islam ini merupakan nikmat yang luar biasa. Jadi tidak semua orang yang diberi kehidupan di dunia ini diberi nikmat seperti kita saat sekarang ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah bagi kita yang menginginkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, kita semuanya memiliki cita-cita yang mulia. Kita semua memiliki harapan yang besar, yang agung, yang sama dicita-citakan oleh para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang soleh, yaitu menginginkan dihantarkan di bulan Ramadan ini sampai ke derajat takwa. La'allakum tattaqun. Di akhir ayat yang membahas masalah puasa. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita semuanya untuk kita pahami dan dijadikan sebagai tujuan dari kita beribadah, baik selama bulan Ramadan, ya, terlebih di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Untuk itu kita perlu mengetahui apa sih takwa itu. Ada yang bisa menjelaskan takwa mungkin adik-adik semuanya?
Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan takwa itu adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia, wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an, war ridha bil qalil, dan ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit, yang kita pandang sedikit tapi itu luar biasa. Kemudian wal istidadul yaumir rohil, dan mempersiapkan diri untuk bekal kita di hari kiamat. Makanya tadi dalam potongan ayat tadi, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa, maka berbekallah dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi bahasa, takwa itu diambilkan dari kata waqayaki wiqayatan. Mungkin ini sudah banyak disampaikan oleh para dai-dai ya selama bulan Ramadan. Ya, kalau mungkin ini sudah pernah disampaikan, ini sebagai apa ya, tazkirah atau mengulangi lagi. Ya. Jadi kata takwa itu dari kata waqayaki wiqayatan, yang artinya mencegah atau menahan yang dibarengi dengan penjagaan yang kuat. Jadi kata waqayaki wiqayatan itu artinya mencegah dan menahan yang dibarengi dengan penjagaan yang kuat. Kemudian kita melihat bagaimana orang-orang yang berpuasa, karena memang tujuannya tadi, tujuan orang-orang berpuasa itu agar kita semuanya dihantarkan supaya mencapai derajat takwa. Makanya yang hadir nuansa bagi orang-orang yang berpuasa adalah menjaga diri, mencegah, menahan, terlebih menjaga diri dari hawa nafsu. Jadi kita melihat orang-orang yang berpuasa itu suasananya atau nuansanya itu mencegah dan menjaga diri dari haus, lapar, ya, terlebih mencegah terhadap hawa nafsu. Kemudian para ulama mendefinisikan takwa sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3. Satu, yang pertama adalah takwa yang umum yang biasa kita dengar mungkin, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini umum. Warubbama yadkhulu fit taqwa, dan termasuk juga yang masuk dalam pengertian takwa yakni al-amal. Takwa yang sempurna adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat wa syubhat. Jadi yang termasuk takwa yang sempurna, kalau tadi takwa yang umum dan sekarang takwa yang sempurna. Takwa yang sempurna adalah menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, bahkan meninggalkan pula perkara-perkara yang subhat. Yang subhat artinya yang belum jelas antara halal dan haramnya. Kemudian derajat takwa yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama sebagai tingkatan takwa yang paling tinggi, yakni fi'lul mandubat, mengerjakan pekerjaan atau perkara-perkara yang disunahkan, watarkul makruhat, dan meninggalkan yang makruh. Kalau tadi yang pertama itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang secara umum, kemudian yang takwa yang sempurna adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, terlebih meninggalkan yang subhat. Dan derajat takwa yang paling tinggi adalah fi'lul mandubat, mengerjakan
sesuatu yang disunahkan. Jadi yang wajib itu sudah otomatis. Jadi sudah lebih pada mengerjakan yang sunnah-sunnah, terlebih meninggalkan yang dimakruhkan. Nah, saya mengambil salah satu contoh dari pengertian takwa tadi di atas. Kita diperintahkan untuk menjaga kewajiban, dan kewajiban yang paling utama saya pandang paling utama untuk dijaga, karena ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Hafidhu ala sholawati was sholawatil wusta, yaitu sholat. Jagalah sholat dan sholat wusta. Adapun sholat wusta itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh, ada yang mengatakan sholat wusta asar atau sholat isya. Nah, dari ayat ini saya ingin menjelaskan tentang masalah terkait dengan bagaimana kita harus menjaga sholat, dimana selain itu kita juga diperintahkan untuk memerintahkan keluarga kita, sanak saudara yang ada di sekeliling kita, untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah, dan perintahkanlah keluargamu untuk untuk mendirikan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atasnya, di atas menjalankan sholat, karena sholat ini perjalanan ibadah yang panjang. Kalau anak-anak itu dikenai kewajiban sholat itu satu, kalau di mazhab Imam Syafi'i itu setidak-tidaknya sekurang-kurangnya kalau laki-laki umur 15 tahun. Jadi ini yang remaja-remaja ini kayaknya sudah di atas 15 tahun. Kalau mazhab Syafi'i umur 15 tahun itu sudah diwajibkan, sudah menjadi mukallaf, yaitu sudah dikenai kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban sudah berdosa. Atau kalau kurang dari 15 tahun, kalau sudah mimpi orang dewasa. Jadi anak-anak ini yang muda-muda kalau sudah mimpinya orang dewasa, berarti kamu sudah balik. Meninggalkan sholat sudah berdosa. Nah, satu, kenapa saya mengambil contoh sholat? Satu alasannya adalah bahwa sholat merupakan kewajiban yang tidak ada udzur untuk ditinggalkan. Meskipun kita dalam kondisi sakit, safar, atau dalam kondisi sesulit apapun, kita tetap dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat itu nggak ada udzur. Jadi sholat kalau misalkan sakit, nggak mampu mendirikan sholat dengan berdiri, karena seafdol-afdolnya sholat adalah dilakukan dengan berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, maka sholat sambil duduk. Kalau duduk pun nggak mampu, maka sholat sambil berbaring. Kalau berbaring untuk menggerakkan sebagian anggota badannya juga tidak mampu, maka menggunakan isyarat, baik menggunakan bibir ataupun kedipan mata. Artinya sholat ini tidak ada udzur. Ada 3 yang diberi udzur oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, dikatakan rufi'al qalam anis salasa, pena diangkat untuk 3 kelompok, untuk 3 golongan. Golongan ini yang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain. Satu, yang pertama, anin naimi hatta yastaiqadha, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita tidur kebablasan sampai jam 7 pagi, tahu-tahu bangun sudah
penter, penter nggih. Sudah penter, maka saat tidur itu tidak dikenai kewajiban untuk sholat, dikenai kewajibannya ketika sudah bangun. Ya. Tapi kalau misalkan sudah dengar adzan, selimutan lagi, dibablaskan, nah itu dosa. Ya, seperti itu, dosa. Sudah dengar adzan, dibablaskan, sebentar lagi bablas, ya dosa. Sudah dikasih peringatan, sudah dikasih kesempatan untuk mendengarkan adzan, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu yang pertama, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, wa anisobiyi hatta yahtalima, bagi anak kecil sampai dia yahtalim atau sampai balik. Ya. Kalau baliknya tadi, dewasanya itu ukurannya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i umur 15 tahun. Ya. Kalau tidak, ya di bawah 15 tahun dia sudah mimpi orang dewasa. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila, bagi orang yang gila sampai dia berakal. Ya, jadi orang gila ya, tidak dikenai kewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan kewajiban yang lain. Ya, ini disebut dengan rufi al kolam, artinya penanya diangkat, tidak dicatat kalau dia melakukan sebuah pelanggaran dosa. Kalau berbuat dosa ya dia tidak dicatat sebagai bentuk perbuatan dosa. Jadi yang pertama, bahwa sholat itu merupakan kewajiban yang tidak ada uzur. Tadi diberi uzur hanya bagi 3 kelompok. Selanjutnya, bahwa sholat ini menjadi identitas bagi kita sebagai umat Islam. Jadi identitas kita sebagai umat Islam adalah sholat, bukan KTP yang kita kantongi dalam saku atau dalam dompet. Identitas kita sebagai seorang muslim adalah sholat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya yang bersumber dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholah, yang membedakan seseorang dengan kekafiran dan kesirikan adalah meninggalkan sholat. Ya. Kalau kita meninggalkan sholat bisa disebut langsung kafir enggak? Iya, enggak bisa langsung disebut kafir. Tapi yang membedakan seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Ya. Adapun bisa jadi orang yang meninggalkan sholat, satu karena tadi tidur, kalau nggak tidur karena mungkin belum balik, kalau nggak balik mungkin saat itu tidak berakal atau dalam kondisi tidak normal pikirannya, ya, maksudnya gila seperti itu. Nah, ini menjadi identitas kita sebagai seorang muslim, makanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Jadi sebelum amal-amal yang lain dihisab, maka sholat ini yang pertama kali nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'awalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada hambaku di hari kiamat kelak dari amal perbuatannya adalah sholatnya. Ya. Fa'in sholahat, kalau amalnya itu baik, sholatnya itu baik, maaf, kalau sholatnya itu baik, fakot aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung dan berhasil. Fa'in fasad wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, fakot khoba wa khosaro, maka dia telah merugi dan gagal. Tapi ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un, qala Rabbu tabaraka wa taala, kalau sholatnya itu kurang,
maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unduru, lihatlah, hal li abdi min tatawuin, apakah hambaku ini punya tatawu." Tatawu itu apa? Sunnah, solat sunnah. Apakah hamba-hambaku ini punya solat sunnah yang dia dirikan? Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ini hadis qudsi mengatakan, "Fayuk malu biha man taqasa minal fariidhah." Maka sempurnakanlah kekurangannya dari kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan dengan menggunakan solat sunnah. Ya. Kita mungkin sedikit evaluasi, muhasabah terhadap diri kita sendiri. Barangkali semenjak kita dulu waktu mulai dibebani kewajiban atau mulai mukallaf, mulai baligh, barangkali kita pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat. Ya. Maka setidaknya kita mulai sekarang istighfar dan banyak-banyak mendirikan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan sholat-sholat sunnah yang kita dirikan mampu nembeli kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Ya. Nah, hadis tadi bisa dijadikan sebagai bahan muhasabah untuk kita memperbaiki diri dan nembeli kekurangan sholat wajib kita. Dan selanjutnya ini ada sebuah kisah dari dua orang sahabat yang masuk Islam dari Qudha'ah, dan dia berdua masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah. Nah, kemudian setelah dia masuk Islam, salah satunya berangkat berjihad, berperang, dan dia mati syahid. Ya, dia belum banyak punya amal ya, tapi dia sudah syahid. Nah, kemudian ada namanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi ditunjukkan surga di dalam mimpinya. Ya, kemudian setelah itu dia melihat orang yang kedua. Jadi orang yang pertama tadi berjihad kemudian mati syahid, yang satu meninggal setelah 1 tahun berikutnya. Nah, setelah 1 tahun berikutnya baru meninggal. Nah, di surga di antara dua orang ini yang dimasukkan ke dalam surga adalah yang setahun berikutnya yang meninggal, bukan orang yang mati syahid, bukan sahabat yang mati syahid, tapi orang yang meninggal 1 tahun berikutnya. Kemudian karena dia takjub dengan apa yang dia mimpikan, dia datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal tersebut. Ya Rasulullah, saya mimpi seperti ini. Ya. Kok bisa orang yang mati belakangan ini dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan?" Bukankah dia telah menjalankan puasa Ramadan setelahnya? Ya. Setelah orang yang mati syahid duluan. Kemudian wa shalla sittata alafi raqatin. Dan bukankah dia sudah mendirikan sekurang-kurangnya 6.000 rakaat sholat? Padahal harusnya lebih kalau 1 tahunnya. Lebih kalau sholat wajib itu kan satu harinya 17 dikalikan 300 berapa 1 tahun itu? 35 ya? 65. 365. Nah, 17 kali 365 itu lebih dari 6.000, belum sholat sunnah yang lain. Nah, dengan perantara tadi ya, maka orang yang menjalankan, yang dipanjangkan umurnya ya, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan seperti ketaatan untuk menjalankan ibadah puasa ya, menjalankan kewajiban sholat. Maka tak heran jika orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW ya, mudah-mudahan
mengajarkan kepada kita doa untuk diberi ketakwaan. Ya. Kalau doa untuk Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Mungkin masih ada Lailatul Qadarnya ya, barangkali belum turun. Ya. Karena itu dirahasiakan kan, ya, dirahasiakan. Makanya kita maksimalkan ibadah kita. Dan paling tidak kita juga berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya diberi ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal nggih? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ya, wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kehormatan, karena seorang muslim harus terhormat, wal ghina dan kecukupan, bukan kaya tapi kecukupan, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ini maghribnya jam pinten? Sebentar lagi ya. 40, 5 menit lagi nggih. 2 menit nggih. Ya. Yang bener menika nggih. Niki. Oh masih 8 menitan nggih. 2 menit. Oh nggih. 40 nggih. Tak kira 45 nggih. Ya. Jadi dicukupkan ini. Cukupkan nggih. Ya sudah, nanti tidak buka malah. Nggih. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang ya. Tapi karena waktunya terbatas, kita cukupkan, kita persiapan untuk buka. Kita tutup dengan doa. Ini nanti pembawa acara yang nutup nggih. Ya sudah. Dari saya cukup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.